Nah, malam ini kita ngobrol pelan-pelan, santai. Gak usah tegang. Karena topik kita sederhana tapi dalam banget. Trader scalper, lot kecil hari ini, akun hidup besok. Gue pernah ada di fase sok jago itu. Fase dimana ngerasa market itu bisa ditebak. Fase dimana tangan lebih cepat dari otak. Chart-chart baru gerak sedikit, langsung hajar lot gede. Rasanya keren, kayak lagi duel. Padahal sebenarnya lagi gambling pakai seragam trader. Masalahnya bukan di setup, bukan di indikator, bukan di time frame. Masalahnya di satu hal yang sering disepelein, ukuran lot. Lu tahu siapa yang ngajarin gue soal ini? Bukan mentor, bukan seminar mahal, tapi market sendiri. Dengan cara yang kejam. Gue pernah dalam 1 minggu profit lumayan, ego naik, ngerasa udah nemu formula sakti, lot dinaikin 2 kali lipat, alasannya klasik. Biar cepet cuan, besoknya floating merah, masih yakin, tambah posisi, lot masih gede. Hari itu bukan cuma equity yang turun, harga diri juga ikut koreksi. Di situ gue sadar, market itu kayak laut, dan kita ini bukan kapten kapal perang, kita cuma nelayan kecil yang numpang lewat. Bayangin ada bajak laut tua, rambutnya putih, mukanya penuh garis pengalaman. Dia udah puluhan tahun di laut, dia tahu badai nggak pernah kirim undangan dulu, dia tahu ombak besar, gak peduli lu lagi pede atau enggak. Kalau ada bajak laut muda yang baru dapat harta 1 peti, terus besoknya berlayar pakai kapal kecil, tapi muatannya berat banget. Itu kapal bakal tenggelam, bukan karena lautnya jahat, tapi karena rakus. Lot gede itu muatan berlebih. Trader scalper yang waras itu kayak bajak laut tua tadi. Dia nggak pernah angkut harta melebihi kapasitas kapal. Dia ngerti tujuan utama bukan dapat emas hari ini, tapi tetap hidup buat berlayar besok. Gue mulai ubah cara main. Lot gue kecilin, awalnya gengsi, rasanya kayak turun kasta. Kecil amat sih, tembak segini doang. Tapi lucunya justru dari situ grafik equity gue mulai stabil. Gak loncat-loncat kayak detak jantung habis lihat mantan. Lebih tenang, lebih terkontrol. Karena waktu lot kecil, kepala ikut dingin. Floating merah 5-10 dolar, masih bisa senyum. Kalau lot gede, floating merah dikit aja, rasanya kayak lagi nunggu hasil ujian nasional. Masalah terbesar trader scalper bukan kurang teknik, tapi terlalu cepat pengen hasil. Kita hidup di era serba instan. Mie instan, ojek instan, viral instan. Tapi market, dia kuno, dia konservatif. Dia cuma kasih reward ke yang sabar. Gue pernah ngobrol sama diri gue sendiri. Kenapa sih dulu sering overlot? Jawabannya sederhana. Pengen cepet kaya, pengen buktiin sesuatu, pengen kelihatan jago. Padahal market nggak peduli lu mau buktiin apa. Lot kecil itu bukan tanda takut. Itu tanda lu ngerti risiko. Dan scalping itu bukan soal berapa besar lu tembak, tapi berapa lama lu bisa bertahan. Banyak trader tumbang bukan karena salah entry, tapi karena salah ukuran. Lu tahu kenapa 80% psikologi itu penting? Karena ketika lot terlalu besar, otak lu berubah jadi kasino berjalan. Rasio risk-reward hilang. Ya, yang ada cuma harap-harap cemas. Trader scalper yang matang itu paham satu hal, lebih baik cuan kecil tapi rutin, daripada sekali gede terus hilang. Bajak laut tua nggak cari badai buat pamer. Dia cari angin yang cukup buat dorong kapal pelan-pelan. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Lu nabung tiap bulan dikit tapi konsisten, lama-lama jadi besar. Lu olahraga ringan tapi rutin, badan sehat. Tapi kalau sekali langsung angkat beban 100 kilo, yang ada punggung encok. Market juga gitu, dia menghargai konsistensi. Solusinya bukan rumit, bukan harus ganti strategi tiap minggu, bukan harus nambah indikator sampai chart kayak dashboard pesawat. Solusinya hormati ukuran lot, sesuaikan dengan modal, sesuaikan dengan mental, sesuaikan dengan kondisi psikologi hari itu. Kalau lagi capek, lagi emosi, lagi banyak pikiran, lot kecilin. Karena trader bukan robot, kita manusia. Dan manusia kadang egois. Gue belajar 3 tahun terakhir ini, yang bikin akun bertahan bukan entry paling sempurna. Tapi kontrol diri. Lu mau jadi trader yang viral sehari, atau trader yang bertahan bertahun-tahun? Bajak laut muda cari harta, bajak laut tua cari umur panjang di laut. Dan percayalah bro, akun yang hidup itu lebih berharga dari screenshot profit besar. Karena kalau akun mati, semua strategi cuma jadi kenangan. Jadi malam ini sambil kita santai, sambil kopi masih hangat, ingat satu hal, lot kecil hari ini bukan berarti lu lemah. Itu tanda lu lagi bangun fondasi. Trader scalper sejati bukan yang paling berani, tapi yang paling tahan. Market akan selalu ada besok. Pertanyaannya, akun lu masih ada nggak? Oke bro, tenang kita cari posisi entry dulu sambil ngopi. Nah bro, sebelum kita benar-benar klik entry, gue mau tambahin sedikit cerita. Karena kadang pelajaran yang mahal itu bukan dari buku, tapi dari luka yang masih berasa tiap kali lihat history loss. Gue pernah di fase ngerasa udah naik level.
Profit 2 minggu berturut-turut. Equity naik pelan tapi pasti. Harusnya bahagia kan? Tapi enggak, otak gue malah bisik. Naikin lot lah, biar cepet. Itu suara paling berbahaya dalam dunia trading. Bukan suara market, tapi suara ego. Gue inget banget hari itu. Setup sebenarnya biasa aja, bukan A+, cuma B lah. Tapi karena lot udah dinaikin, tiap candle gerak 1 pip, rasanya kayak gempa. Tangan keringet, nafas berat, chart belum salah tapi kepala gue udah chaos duluan. Dan di situ gue sadar lot besar itu bukan cuma memperbesar profit, dia memperbesar emosi. Bajak laut tua pernah bilang ke anak buahnya bukan badai yang paling berbahaya, tapi kapten yang panik. Dan di market, lot besar bikin lu jadi kapten panik. Lu tau yang lucu? Waktu lot kecil, kita santai. Floating minus $10 masih bisa bercanda. Waktu lot gede, minus $10 rasanya kayak minus 1 juta. Padahal angka sama, cuma ukuran yang beda. Itu artinya masalahnya bukan di market, masalahnya di persepsi kita terhadap risiko. Gue pernah ngerasain akun hampir habis, bukan karena strategi jelek, tapi karena gue pengen balas dendam. Habis loss, masuk lagi, lot lebih gede. Alasannya, biar nutup cepet, itu bukan trading. Itu lagi emosi pakai chart sebagai pelampiasan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu kayak lagi ribut sama pasangan, terus langsung ambil keputusan besar. Biasanya bukan solusi, malah nambah masalah. Bajak laut tua nggak pernah langsung berlayar lagi setelah kapalnya dihantam ombak. Dia perbaiki dulu layar, dia cek kayu kapal, dia pastikan arah kompas benar, baru jalan lagi. Di trading juga gitu, habis loss bukan lot yang dinaikin, tapi kesadaran yang dinaikin. Lot kecil itu ibarat jaket pelampung, mungkin nggak bikin lu kelihatan gagah, tapi dia bikin lu tetap mengapung. Gue belajar satu hal yang simple, tapi dalam. Kalau lot bikin lu susah tidur, berarti kebesaran. Kalau lot bikin lu nggak bisa mikir jernih, berarti kebesaran. Kalau lot bikin lu buka chart tiap 30 detik kayak nunggu chat balasan mantan, berarti jelas kebesaran. Trader scalper itu hidup di time frame cepat, keputusan cepat, market cepat. Kalau mental nggak stabil, lot besar cuma mempercepat kehancuran. Banyak orang salah kaprah. Mereka kira scaling up itu tanda naik kelas. Padahal naik kelas itu ketika lu bisa konsisten dulu di ukuran kecil. Bajak laut tua nggak langsung pakai kapal gede. Dia mulai dari perahu kecil, belajar arus, belajar angin, belajar baca langit. Setelah ngerti laut, baru berani tambah armada. Market juga gitu, dia bukan musuh, tapi dia keras sama orang yang sombong. Dan satu lagi bro, tujuan trading itu bukan buat ngerasa keren. Tujuan trading itu buat bertahan dan bertumbuh. Profit kecil tapi konsisten itu kayak nabung air di ember. Pelan, tenang, tapi lama-lama penuh. Sedangkan overload itu kayak buka keran gede-gede. Cepet sih. Tapi kalau ember bocor, habis. Gue nggak ngomong ini dari teori, gue ngomong dari pengalaman jatuh bangun. Dari pernah ngerasa paling jago, sampai akhirnya disadarin market dengan cara yang nggak enak. Sekarang gue lebih milih jadi bajak laut tua yang sabar daripada bajak laut muda yang sok berani. Karena di laut maupun di market, yang paling lama bertahan biasanya yang paling rendah hati. Dan percayalah bro, konsistensi itu membosankan. Tapi membosankan itu justru sehat. Trading yang terlalu seru biasanya berakhir tragis. Jadi kalau malam ini lu lagi mikir mau naikin lot cuma karena pengen cepet cuan, tarik nafas dulu. Tahan ego sebentar. Tanya diri sendiri, ini keputusan sistem atau keputusan emosi? Karena kapal yang selamat sampai pelabuhan bukan kapal paling cepat. Tapi kapal yang paling disiplin, jaga keseimbangan. Santai bro, market nggak kemana-mana. Yang penting kita tetap waras di dalamnya. Nah bro, sekarang layar kita udah tenang. Tetap kebaca, risiko udah kita ukur. Dan yang paling penting, kepala kita nggak ribut sendiri. Di fase ini, biasanya trader pemula mulai deg-degan. Padahal justru di sini mental diuji. Bajak laut tua pernah bilang, yang bikin kapal karam bukan cuma badai, tapi keputusan terakhir sebelum layar dibentangkan. Dan kita nggak mau jadi kapten yang cuma modal nekat. Oke, posisi entry kita sudah dapat, dan terima kasih kepada penonton sudah menonton channel ini. Kita bangun channel ini. Dan ini bukan penghakiman ini. Pembelajaran buat kita semua, terutama gue karena cerita ini pengalaman nyata jatuh bangun gue di market. Gue gak pernah berdiri di sini sebagai orang paling jago. Gue berdiri sebagai orang yang pernah overload, pernah denial, pernah nyalahin market padahal yang salah lot sendiri. Pernah ngerasa paling pinter, terus ditampar candle merah panjang. Kalau malam ini lu masih dengerin sampai titik ini, lu bukan trader sembarangan bro. Karena trader sembarangan cuma cari sinyal. Trader serius cari pemahaman, trader sembarangan fokus cuan cepat, trader dewasa fokus umur akun panjang,
Bajak laut tua nggak bangga sama bekas lukanya, tapi dia belajar dari tiap badai, dan gue juga gitu. Setiap loss itu bukan kutukan, itu pengingat supaya nggak sombong. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Lu nggak jadi dewasa karena sekali sukses. Lu jadi matang karena pernah salah, lalu nggak ulangi kesalahan yang sama. Trading ngajarin gua satu hal sederhana tapi berat dijalanin. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu disiplin. Lot kecil bukan berarti takut. Lot kecil itu bentuk hormat kita ke risiko. Dan percaya deh, market lebih menghargai trader yang rendah hati daripada trader yang pamer screenshot. Channel ini kita bangun bukan buat saling ngejudge. Bukan buat bilang siapa paling pro. Ini ruang belajar, ruang jatuh bangun, ruang cerita nyata. Karena yang gue ceritain ini bukan dongeng. Ini bekas luka yang masih kebayang tiap lihat history akun lama. Kalau ada yang bisa lu ambil malam ini, cuma satu aja, jaga kapal lu. Jangan terlalu berat muatannya, jangan terlalu cepat ngejar badai, laut itu luas, kesempatan selalu ada. Yang penting kita masih punya kapal buat berlayar besok. Dan ya, gue Hans Scalper Riseh.